Selamat siang, perkenalkan nama saya Maria Yunita Suka, NIM 4219105, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Administrasi Publik. Saya membuat video ini sebagai pemenuhan nilai ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Konflik dan Bencana yang dibimbing oleh Bapak Didimus Dididosa. Di sini saya akan membahas tentang konflik tanah Besipae di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Hutan Pubabu Besipae yang berarti batang pohon tali hutan yang menghasilkan air merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan pangan maupun sebagai ruang yang mengandung nilai-nilai spiritual yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur masyarakat adat Pubabu. Bagi masyarakat adat Pubabu, kehilangan hutan bukan hanya sekedar kehilangan penyangga kehidupan, tetapi juga akan berdampak pada hilangnya jati diri, budaya luhur, dan hilangnya nilai-nilai spiritual yang selama ini menghubungkan mereka dengan Tuhan dan leluhur. Di hutan Pubabu Besipae juga banyak ditumbuhi pohon-pohon kayu yang bernilai tinggi, seperti pohon kanunak, pohon manukunu, jati, miko, kayu merah, dan kayu kabesak dengan ketinggian sampai 4 meter dan juga ditumbuhi bambu-bambu yang mencapai 20-25 meter. Menjaga kelestarian hutan atau binatang yang ada di dalam hutan, masyarakat Besipae tidak diperbolehkan berburu di dalam hutan. Mereka hanya diperbolehkan menangkap binatang liar yang keluar dari hutan dan masuk kampung. Tetapi, kalau binatang tersebut lari dan masuk kembali ke dalam hutan, maka tidak boleh ditangkap. Bagi masyarakat yang melanggar, akan dikenakan hukuman adat dengan membayar denda berupa sejumlah uang, binatang, beras, atau jagung. Namun, kalau akan dibuka pada masa-masa tertentu untuk memberi kesempatan pada masyarakat berburu dan mengambil hasil kayu di hutan dan dijadikan untuk membangun rumah sesuai kebutuhan. Kalau dibuka selama 2-3 bulan dalam setahun dan waktu yang disepakati bersama, tetapi biasanya akan disesuaikan saat musim panen madu hutan. Pada tahun 1982 terjadi kesepakatan kerjasama antara pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan masyarakat adat Pubabu yang dituangkan dalam surat pernyataan. Kesepakatan yang ditandatangani oleh tua-tua adat di Desa Mio pada tanggal 13 April 1982. Kesepakatan ini bertujuan untuk pelaksanaan proyek percontohan investifikasi peternakan di Besipae Kabupaten Daerah tingkat 2 Timur Tengah Selatan. Pelaksanaan proyek tersebut melibatkan desa Oeekam, Mio, Polo, dan Amanutun yang memakai lahan di hutan masyarakat dengan luas wilayah kurang lebih 6.000 hektar. Proyek intensifikasi peternakan ini dilaksanakan dalam rentan waktu tahun 1982 sampai 1987 yang merupakan kerjasama antara pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan pemerintah Australia dengan program percontohan pembibitan ternak sapi dalam kurun waktu 5 tahun. Proyek intensifikasi peternakan tersebut tidak berjalan dengan baik. Kemudian, lahan tersebut dialihkan pada Dinas Kehutanan. Dinas Kehutanan melaksanakan program Gerhan atau Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan. Pada tahun 1987, melalui program ini, kawasan tersebut dijadikan sebagai kawasan budidaya untuk tanaman komoditas seperti jati, mahoni, dengan skema HGU dari tahun 1988 hingga tahun 2008. Namun, program ini dilaksanakan tanpa ada persetujuan dari masyarakat. Bagi masyarakat yang melanggar,
akan dikenakan hukuman adat dengan membayar denda berupa sejumlah uang, binatang, beras, atau jagung. Namun kalau akan dibuka pada masa-masa tertentu untuk memberi kesempatan pada masyarakat berburu dan mengambil hasil kayu di hutan dan dijadikan untuk membangun rumah sesuai kebutuhan. Kalau dibuka selama 2-3 bulan dalam setahun dan waktu yang disepakati bersama, tetapi biasanya akan disesuaikan saat musim panen madu hutan. Pada tahun 1982, terjadi kesepakatan kerjasama antara pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan masyarakat adat Pubabu yang dituangkan dalam surat pernyataan. Kesepakatan yang ditandatangani oleh tua-tua adat di Desa Mio pada tanggal 13 April 1982. Kesepakatan ini bertujuan untuk pelaksanaan proyek percontohan investifikasi peternakan di Besipai Kabupaten Daerah tingkat 2 Timur Tengah Selatan. Pelaksanaan proyek tersebut melibatkan desa Oeekam, Mio, Polo, dan Amenutun yang memakai lahan di hutan masyarakat dengan luas wilayah kurang lebih 6.000 hektar. Proyek intensifikasi peternakan ini dilaksanakan dalam rentan waktu tahun 1982 sampai 1987 yang merupakan kerjasama antara pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan pemerintah Australia dengan program percontohan pembibitan ternak sapi dalam kurun waktu 5 tahun. Proyek intensifikasi peternakan tersebut tidak berjalan dengan baik. Kemudian, lahan tersebut dialihkan pada Dinas Kehutanan. Lalu, Dinas Kehutanan menggunakan lahan tersebut untuk melaksanakan program Gerhan atau Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan. Pada tahun 1987, melalui program ini, kawasan tersebut dijadikan sebagai kawasan budidaya untuk tanaman komoditas seperti jati, mahoni, dengan skema HGU pada tahun 1988 hingga 2008. Namun, program ini dilaksanakan tanpa ada persetujuan dari masyarakat. Pada tahun 1995, Dinas Kehutanan mengeluarkan Register Tanah Kehutanan atau NTK nomor 29 yang ditandatangani oleh Gubernur NTT dan termuat dalam berita Tata Batas Negara yang memasukkan kawasan hutan Pubabu Besipai masuk pada kawasan hutan negara atau fungsi hutan lindung seluas kurang lebih 2.900 hektar. Tahun 2003 sampai 2008, Dinas Kehutanan Timur Tengah Selatan setelah melakukan pembabatan dan pembakaran hutan adat Pubabu Besipai seluas kurang lebih 1.050 hektar yang mengakibatkan hutan menjadi gundul. Disinilah konflik tanah Besipai mulai merambat dan dijadikan masalah besar antara masyarakat setempat dan pihak pemerintah. Di sini, saya akan menjelaskan poin-poin yang dikaji. Yang pertama, identifikasi aktor-aktor yang terlibat. Aktor yang terlibat yaitu masyarakat adat Pubabu Besipai, Kabupaten Timur Tengah Selatan, dengan aparat pemerintah Pemprov NTT. Yang kedua, sejarah atau histori masalah. Kronologi konflik pada tahun 1982, hutan Pubabu berganti nama menjadi Besipai melalui pelaksanaan proyek percontohan intensifikasi peternakan kerjasama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan negara Australia. Besipai adalah gabungan dari nama-nama orang yaitu Usif, yakni Besi, dan Pae. Berikut ini adalah kronologi konflik kepemilikan hutan yang mengakibatkan 3 kepala keluarga mengalami penggusuran setelah tahun 1995. Dinas Kehutanan mengeluarkan Register Tanah yang memuat kawasan hutan Pubabu
termasuk ke dalam kawasan hutan negara. Yang pertama, pada tahun 2008, masyarakat adat melakukan aksi penolakan perpanjangan HGU untuk program Gerham karena aktivitas pembabatan hutan telah menyebabkan keringnya sumur-sumur di sekitar kawasan hutan yang selama ini menjadi sumber air bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kondisi ini berdampak pada sulitnya masyarakat, khususnya perempuan, untuk mendapatkan sumber air bersih untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Mereka harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk mendapatkan air. Setidaknya 50.000 sampai 70.000 setiap minggunya untuk biaya ojek mengambil air karena jarak yang cukup jauh. Selain itu, masyarakat juga kehilangan akses terhadap hutan milik mereka sendiri karena masyarakat dilarang masuk kawasan hutan walaupun hanya sekedar mengambil ranting kering untuk kayu bakar dan mengambil pakan ternak. Dampak lainnya adalah populasi hewan buruan seperti rusa dan sebagainya sudah semakin berkurang karena aktivitas pembabatan hutan. Pada tanggal 16 Januari 2009, 7 orang masyarakat adat Besipai bahwa akibat pembabatan hutan tersebut pada tanggal 16 Januari 2009, 7 orang masyarakat adat Besipai yang diwakili oleh Rison Taupan, Nicodemus Manau, Martin Tanono, Paulus Salen, Benyamin Selan, Daud Selan, Levinus Neolakan melaporkan kejadian ini ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Jakarta. Pada tanggal 17 Oktober 2017, konflik semakin memanas karena pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan intimidasi terhadap masyarakat adat Pubabu melalui cara polisi Pamong Praja, Dinas Peternakan Provinsi, dan UPT Dinas Peternakan Timur Tengah Selatan yang dikawal kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur mendatangi masyarakat sekitar pukul 15 WITA dengan membawa surat tertanggal 17 Oktober 2017 perihal penegasan tentang tanah instalasi Besipai milik pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan meminta masyarakat adat Pubabu untuk segera mengosongkan lahan dengan alasan bahwa tanah adalah milik atau aset pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur atas dasar sertifikat hak pakai dengan luas tanah 37.800 meter persegi. Dengan dasar sertifikat pada tanggal 17 Oktober pukul 15.30 WITA, Polisi Pamong Praja, Sekretaris Kecamatan, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur melakukan intimidasi pada masyarakat dengan menerobos masuk ke dalam rumah Bapak David Manisa dan diminta untuk menandatangani surat pengosongan lahan atau hutan Pubabu. Kedatangan itu membuat Bapak David Manisa merasa ketakutan dan trauma karena tanpa menjelaskan maksud dan jelas dia diminta menandatangani surat tersebut dan Bapak David Manisa tidak mau melakukannya. Oknum Kepolisian Pamong Praja beserta Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dan UPT Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur memaksanya. Ada yang membentak dan mengambil foto. Ada juga yang mengancam dengan menggunakan foto tersebut. Apabila Bapak David Manisa kabur, maka mereka dapat mengejarnya dengan menggunakan foto bukti tersebut. Bapak David Manisa tidak bisa melakukan perlawanan. Akhirnya, dia difoto dengan hanya mengenakan celana pendek tanpa menggunakan baju. Bapak David Manisa pun diajak untuk mengikuti mereka menuju rumah warga masyarakat yang lain pada hari yang sama setelah dari rumah Bapak David Manisa. Aparat mendatangi rumah Bapak Fransai dan Ibu Damaris. Perbuatan yang sama juga dialami. Mereka dipaksa untuk menandatangani surat pengosongan lahan. Bapak Fransai melakukan protes dan dia tidak mau menandatangani surat penyataan tersebut. Dia juga diintimidasi dengan cara difoto dan diancam dengan kata-kata. Akibat intimidasi dan pemaksaan yang dilakukan oleh aparat ini, masyarakat adat Pubabu merasa shock dan trauma. Terutama
bagi para perempuan dan anak-anak. Hari-hari selanjutnya, mereka tidak bisa bekerja dengan tenang karena ketakutan rumahnya digusur. Dan ketika mendengar sirene mobil, mereka sudah gemetar dan takut akan terjadi peristiwa kekerasan dan pemaksaan. Tanggal 9 Februari 2020, rombongan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dipimpin langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan mengendarai kurang lebih 12 mobil mendatangi kawasan hutan adat Pubabu untuk mengecek beberapa aset atau gedung yang peninggalan Australia melalui proyek intensifikasi peternakan. Tapi, kedatangan ini tidak diinformasikan sebelumnya kepada masyarakat, dan juga kedatangan mereka pada hari Minggu di saat masyarakat sedang melakukan ibadah di gereja yang berjarak 3 km dari rumah mereka. Kedatangan tersebut diketahui oleh 2 orang masyarakat adat, Besipai, yang bernama Ibu Damiras dan Ibu Marcelina Selan, dan beberapa anak-anak yang sedang bermain di area gedung tersebut. Ibu Demaris dan Marcelina Selan menghampiri rombongan dan ikut masuk ke dalam kompleks. Setibanya di sana, turunlah rombongan termaksud gubernur tanpa basa-basi. Gubernur langsung mengatakan kepada 2 orang tersebut bahwa masyarakat adat Pubabu harus segera keluar dari lahan itu, karena tanah dari hutan ini adalah milik pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan akan dilakukan renovasi. Pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020, tim gabungan yang terdiri dari kepolisian, Brimob, Satuan Polisi Pamong Praja, dan TNI, juga ada sniper pasukan anti peluru, dengan membawa water cannon, melakukan penggusuran terhadap masyarakat adat Pubabu. Masyarakat mencoba menghadang dan melakukan perlawanan. Tim gabungan berhasil menggusur 3 kepala keluarga yang tinggal di bangunan yang diklaim oleh pemerintah sebagai aset pemerintah. Barang-barang mereka dikeluarkan dengan paksa. Bahkan ada barang-barang mereka yang dirusak, hilang, dan diambil paksa oleh aparat. Setelah aparat memagari area tersebut dengan garis polisi atau polis lain, saat kejadian ini, banyak perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan aparat, baik kekerasan verbal maupun kekerasan fisik, karena mereka berada di garis depan untuk menghadang aparat agar tidak terjadi penggusuran kepada rumah mereka. Ibu Matilda Esterina Selan sempat merasakan dicekik dan ditarik oleh aparat agar keluar dari lokasi penggusuran. Begitu juga yang dirasakan oleh Ibu Kristerina Nomleni, Damaris Steva, dan Ibu Yohana Selan. Sementara perempuan lain dan anak-anak sudah pingsan karena ketakutan dan kehabisan tenaga karena berteriak agar mereka tidak digusur. Pada tanggal 18 Februari 2020, Wakil Bupati Timur Tengah Selatan menemui masyarakat adat Pubabu untuk melakukan negosiasi dengan ketiga kepala keluarga yang digusur dan mencoba menawarkan bantuan berupa rumah sosial pada ketiga kepala keluarga yang rumahnya telah dieksekusi oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tetapi, 3 kepala keluarga tersebut juga masyarakat menolak bantuan tersebut. Sejak dilakukan penggusuran oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, ketiga kepala keluarga tersebut masih tetap bertahan di kawasan hutan tersebut. Selain kurang lebih 1 minggu, mereka tinggal dan tidur di balai pertemuan. Untuk membantu ketiga kepala keluarga tersebut, masyarakat bergotong royong dan mengumpulkan sumbangan untuk membangun rumah untuk mereka. Pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020, pukul 15 WITA, Gubernur NTT, Bupati Timur Tengah Selatan, dan rombongan datang dari arah Kolbano menuju Batu Putih. Ketika sampai di Pubabu,
Gubernur dan rombongan berhenti dan berjalan ke lokasi perumahan masyarakat. Dengan marah-marah, meminta masyarakat untuk membuka pagar kompleks perumahan mereka. Masyarakat, laki-laki dan perempuan, mencoba menghalangi. Namun, rombongan gubernur tetap memaksa untuk masuk karena merasa terdesak dan tidak punya pilihan dan strategi lain. Maka dengan spontan, ibu-ibu melakukan aksi buka baju untuk menghadang dan menghalangi mereka. Dengan memanjat pagar pembatas, akhirnya gubernur bisa masuk ke area perumahan mereka dan mencoba membangun dialog dengan masyarakat. Dalam pertemuan itu, masyarakat meminta gubernur untuk menyelesaikan konflik tanah adat mereka yang sudah terbengkelai selama 12 tahun. Terutama, kejelasan soal status tanah setelah dipinjam pakai untuk proyek percontohan intensifikasi peternakan kerjasama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan negara Australia. Yang berikut, kita membahas tentang akar masalah. Dari beberapa sumber yang ditemukan, kelompok kami menemukan 3 masalah mendasar melalui perspektif atau hak kepada pemerintah daerah atau negara dan resistensi sosial. Yang pertama, Pemprov memonopoli pengelolaan Torres. Kedua, ketika kontrak yang ditandatangani berakhir, penduduk setempat menolak untuk memperpanjang konservasi pengelolaan hutan kepada pemerintah provinsi. Ketiga, penolakan oleh warga dilakukan melalui berbagai bentuk gerakan sosial dan politik. Namun, pemerintah provinsi Yang berikut, kita akan menjelaskan tentang akar masalah. Dari beberapa sumber yang ditemukan, kelompok kami menemukan 3 akar masalah mendasar melalui perspektif dan hak kepada pemerintah daerah atau negara dan resistensi sosial. Yang pertama, Pemprov memonopoli pengelolaan forest. Yang kedua, ketika kontrak yang ditandatangani berakhir, penduduk setempat menolak untuk memperpanjang konservasi pengelolaan hutan kepada pemerintah provinsi. Yang ketiga, penolakan oleh warga dilakukan melalui berbagai bentuk gerakan sosial dan politik budaya. Namun, pemerintah provinsi mengerahkan polisi, pamong praja, dan angkatan bersenjata untuk mengintimidasi masyarakat setempat. Upaya para masing-masing aktor memperjuangkan kepentingan mereka masing-masing. Dari identifikasi aktor-aktor yang terlibat, maka dapat dijelaskan masing-masing upaya aktor untuk memperjuangkan kepentingan mereka, yaitu yang pertama, hak negara untuk mengontrol. Hak menguasai negara merupakan prinsip tertinggi negara dalam pengelolaan sumber daya alam dan seluruh lingkungan hidup untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.